Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita sanjung sajikan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita semenjak dari tanggal 28 sampai dengan hari ini dalam rangka acara Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia. Semoga keberkahan selalu menyertai kita semua, amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita tujukan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kita hormati, kita banggakan semua Dewan Pimpinan MUI Pusat, mulai dari yang berhadir Bapak Sekjen Buya Amir Syah Tambunan, kemudian juga SC Prof Niam, serta OC Prof Abdurrahman Dahlan, serta seluruh Dewan Pengurus MUI Pusat yang telah berhadir sekaligus memfasilitasi kegiatan ini. Kemudian yang kita muliakan, kita banggakan, sekaligus kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Sekda Provinsi Bangka Belitung beserta seluruh jajaran beliau serta panitia daerah. Kemudian juga penghormatan kita kepada Sahibul Makan Bapak Kiai Haji Saiful Zuhri beserta dengan seluruh pengurus di Pondok Pesantren Baharul Ulum Sungai Liat ini, dan juga kepada teman-teman para kiai dari seluruh Indonesia, wilayah di Indonesia, mulai dari kilometer 0 Sabang sampai dengan kilometer 5245 Merauke. Izinkanlah saya untuk menyampaikan beberapa hal sebagaimana dimintakan tadi. Selama kegiatan ini berlangsung, tentunya secara umum kita bisa mengatakan acara ini sangat sukses. Dan kami sebagai peserta sangat puas dan memang dipuaskan oleh berbagai macam fasilitas yang disediakan untuk kita semua. Termasuk kita tidak perlu berolahraga. Cukup kita setiap kegiatan mulai dari pleno 1 sampai 5 kita cukup mengeluarkan keringat sehat sehingga tidak butuh ke klinik. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, bagi kami ini sesuatu yang cukup luar biasa karena kita bisa kembali mondok. Tapi mungkin ada sebahagian dari teman-teman kami yang memilih nginap di hotel. Ini mohon dimaafkan karena beliau sebagiannya membawa ikut istri. Ini nggak mungkin bisa nginap bersama dengan kita.
Alhamdulillah. Ada kamar barokahnya. Kebetulan kami dengan beberapa teman ditempatkan di komplek Putri, asrama Putri, yang tentunya sebelum kita tidur itu mesti raba-raba dulu. Karena saya 2 kali kena jarum pentul. Itulah kesan ya. Kesan karena kita tidur di atas tilam santri putri gitu. Karena biasanya mereka kalau buka jilbab itu pentulnya sering naruhnya di kasur. Begitu ya Prof. Amani ya. Bapak Ibu sekalian, oleh karena demikian kami ini memang merasa seperti berada di rumah sendiri dengan berbagai macam fasilitas yang disediakan ini, termasuk konsumsi yang disampaikan tadi, karena makanan cukup enak, makanan Bangka ini cukup enak ternyata, sesuai dengan lidah selera kita semua. Mungkin cara masaknya mengikuti resep masakan Nusantara. Makanan yang disediakan pagi bisa tidak basi sampai sore, yang disediakan sore bisa sampai pagi gitu. Ya, alhamdulillah. Kemudian juga di antara lain bahwa yang kita dapatkan di sini, kita dengan teman-teman di dalam ruangan ini cukup akrab ya. Jadi tidak ada yang merasa disisihkan atau ada tebang pilih dalam berteman, berkawan, bercengkrama dan lain sebagainya. Ini ukhuwah yang cukup luar biasa, sehingga ini merupakan sesuatu yang kita harapkan bersama, karena kekompakan kita sesama MUI ini menjadi suatu bukti kita bisa juga menjadikan kita kompak dengan yang di luar daripada MUI dan lain sebagainya. Dan ini sesuai juga dengan apa yang kita bicarakan di dalam ijtima ini, hubungan kita dengan bangsa luar. Bapak Ibu sekalian, tentunya hal-hal ini membuat kesan yang sangat mendalam bagi kami yang hadir sebagai peserta, sehingga kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak sekalian sebagai penyelenggara acara ini, sebagai panitia, baik panitia pusat maupun panitia daerah, dan tentunya kami tidak sanggup membalasnya. Nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Kemudian mungkin kami di akhir-akhir acara ini ada fasilitas lagi yang akan diberikan untuk kami untuk mengelilingi Pulau Bangka ini, sekaligus mungkin ketika pulang ada uang sakunya. Kemudian juga kami memohon diperbanyak maaf sebagai peserta dari semua daerah wilayah yang ada di Indonesia ini, tentunya dari budaya lokal yang berbeda, bahasa yang berbeda, selera yang berbeda dan lain sebagainya, sehingga memunculkan hal-hal yang berbeda pula. Cara kami berbicara, tingkah laku, sopan santun dan lain sebagainya. Cara kami bertanya, menanggapi di dalam forum dan lain sebagainya. Di sini dengan segala kerendahan kami mohon diperbanyak maaf, sehingga tidak ada lagi sangkut paut kita di dunia ini
dan juga di akhirat kelak. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dalam waktu singkat ini atas nama teman-teman semua peserta. Mudah-mudahan ini memang cukup puas, terutama kepada para ketua MUI daripada seluruh wilayah Indonesia ini. Namun sedikit ada permintaan dari kami Aceh bahwa kami ini berbeda sesuai dengan peraturan undang-undang MUI di Aceh dengan nama MPU, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Kemudian tadi subuh saya juga sempat menyampaikan kepada teman-teman bahwa MUI telah mengeluarkan fatwa nomor 71 2023 tentang pemahaman yang menyatakan Muhammad itu Tuhan di dalam ayat Qul huwallahu ahad, yang sumbernya itu dari Aceh, yang kemungkinan saja ajaran itu akan datang ke tempat teman-teman sekalian, Bapak Kiai sekalian. Mohon tidak diterima, mohon tidak disambutnya, mohon tidak difasilitasi. Kemudian yang kedua, permohonan kami, karena biasanya kalau bertemu dengan kami yang sering ditanya itu tentang ganja, bahwa kami ingin menyampaikan bahwa ganja itu adalah berupa tanaman yang telah ditumbuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi Aceh dengan tumbuh subur, tidak bisa dilarang. Fa akhrajna bihi nabata kulli syai', kata Allah. Karena dulunya ganja memang tidak dilarang, sehingga masyarakat Aceh menjadikannya sebagai tanaman tumpang sari bagi tanaman lain, juga sebagai bumbu masakan. Tapi ketika keluar undang-undang nomor, kalau nggak salah 35 tahun berapa, itu sudah dilarang. Jadi kita bukan menanamnya, memang tumbuh sendiri. Mungkin ke depan perlu dibicarakan juga tentang ganja ini, karena sebagian negara sudah menjadikan ganja itu sebagai bagian untuk medis dan diperjualbelikan. Itu bisa menjadikan masukan untuk negara, dengan syarat negara yang mengurusnya, negara yang menanamnya dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dari saya, mohon diperbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.